Pengakuan Ratu Tisha target menuju Olimpiade Paris 2024. Kabar Elkan Bagot bisa main jelang lawan Uzbekistan. Rapor semua lini Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Berjuang rebut tiket Olimpiade 2024, Elkan Bagot bisa main. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai bek jangkung Elkan Bagot disinyalir bakal kembali bergabung bersama skuad Garuda Muda. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 saat ini berada di semifinal Piala Asia U23 2024, yang artinya mereka sudah menggaransi 3 pertandingan lagi untuk bisa merebut tiket Olimpiade 2024. Pertama adalah laga semifinal Piala Asia U23 2024 melawan Uzbekistan. Andai Timnas Indonesia U23 menang dalam laga ini, maka pasukan Sintayong akan lolos ke final sekaligus otomatis menyegel 1 tiket Olimpiade. Namun andai kalah, Timnas Indonesia U23 masih akan bertanding lagi dalam perebutan peringkat ketiga. Jika menang, Garuda Muda akan langsung mendapatkan tiket otomatis. Andai dalam laga perebutan peringkat ketiga, Timnas Indonesia U23 kalah lagi, maka masih ada jalur playoff antar benua melawan perwakilan Afrika Guinea yang bakal digelar pada 9 Mei mendatang. Jika Garuda Muda harus melakoni laga tersebut, 1 pemain bisa dipanggil untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia U23, yakni Elkan Bagot. Sebab Elkan tak bisa dibawa ke Piala Asia U23 2024 karena bentrok dengan jadwal Liga Inggris, di mana saat ini ia dipinjamkan ke Bristol Rovers. Saat playoff antar benua, Elkan Bagot sudah merampungkan musimnya dengan Bristol Rovers. Laga tersebut juga bukan laga Piala Asia U23 2024, sehingga bukan lagi agenda AFC, sehingga kita bisa melakukan pemanggilan berbeda dari skuad yang didaftarkan di Piala Asia U23 2024. Jika hal itu bisa terjadi, maka skuad Timnas Indonesia U23 akan diuntungkan. Laga playoff antar benua akan digelar di INF Clairefontaine, Prancis, sebagaimana Olimpiade 2024 digelar. Meski demikian, langkah lebih mudah bila Timnas Indonesia U23 mendapat tiket otomatis ke Olimpiade 2024. Rapor semua lini Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Pertama, lini belakang. Lini belakang Timnas Indonesia U23 tampil cukup solid hingga menembus babak semifinal Piala Asia U23. Meski sempat menelan kekalahan di laga perdana, Rizky Ridho mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat apik. Sementara Justin Hubner juga layak diberi atensi lebih. Usai absen kontrak Qatar, Justin Hubner menjadi kunci di laga-laga berikutnya. Muhammad Ferrari dan Komang Teguh bergantian mampu mulai mengimbangi performa Justin Hubner dan juga Rizky Ridho. Hanya saja sektor kanan pertahanan Garuda Muda masih rawan untuk dieksploitasi lawan lantaran menjadi titik lemah. Kedua, lini tengah. Ivar Jenner dan Nathan Joaon mampu menjadi double pivot di lini tengah Timnas Indonesia U23. Keduanya memiliki peran yang berbeda tetapi mampu saling melengkapi. Sayangnya, pemain pengganti seperti Arhan Fikri dan Ihsan Nurzika belum mampu menciptakan perubahan ketika Nathan dan Ivar ditarik keluar. Satu-satunya sorotan mungkin ada di sisi sayap kanan, di mana Ilham Rio Fahmi dan Muhammad Fajar Fatur Rahman yang diplot di posisi itu bermain di bawah level pemain yang lain. Ketiga, lini depan. Lini depan Garuda Muda mulai membuktikan kualitasnya meski sempat diragukan di depan gawang. Terbukti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk telah mencetak 2 gol sejauh ini. Bahkan Witan turut menyumbangkan namanya kala mempantai Yordania di pertandingan pamungkas penyisian grup kemarin.
Harapannya ujung tombak pengganti seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka mampu membuktikan kualitas di babak semifinal mendatang. Sintayong rajanya cetak sejarah, Ratu Tisha berperan penting. Sosok Ratu Tisha mungkin tidak mendapat banyak porsi pembahasan atas keberhasilan Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah di Piala Asia U23 2024. Namun di balik layar ada peran besar dari Ratu Tisha pada kisah heroik Garuda Muda. Sebagaimana diketahui, satu kemenangan di babak semifinal akan mengantarkan Timnas Indonesia U23 berlaga di Olimpiade 2024. Sebuah target yang sudah dipikirkan Ratu Tisha sejak 2019 saat menjabat sebagai Sekjen PSSI. Pada 2019 lalu, Ratu Tisha berkunjung ke kantor KLY Sport. Dalam kapasitasnya sebagai Sekjen PSSI, Ratu Tisha melakukan presentasi tentang program pembinaan usia muda dan target lolos ke Olimpiade 2024. Menariknya, Ratu Tisha juga menekankan pentingnya pemain muda Indonesia untuk bermain di luar negeri. Dia merasa dengan bermain di luar negeri, para pemain Indonesia bisa berkembang dengan lebih cepat. Hal tersebut juga telah direalisasikan di skuad Garuda asuhan Sintayong. Baik ketika masih menjabat sebagai sekjen maupun kini sebagai wakil ketua PSSI, Ratu Tisha selalu hadir dengan ide-ide besar. Selain kompetisi usia muda, saat masih jadi sekjen, Ratu Tisha juga mendorong digelarnya banyak kursus lisensi kepelatihan di daerah. Dengan kapasitas sebagai wakil ketua PSSI, cita-cita lama Ratu Tisha melihat Indonesia berlaga di Olimpiade 2024 pun semakin dekat. Di bawah kendali Sintayong, pelatih yang datang ke Indonesia berkat campur tangan Ratu Tisha, Garuda Muda hanya butuh satu kemenangan untuk tampil di Olimpiade 2024.